Pertama, dalam era digital saat ini, jaringan komputer memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala rumah tangga, perusahaan, maupun infrastruktur internet global. Jaringan memastikan bahwa data dapat berpindah dengan cepat dan efisien. Proses di balik pergerakan data ini melibatkan dua konsep utama, yaitu switching dan routing. Switching dan routing memungkinkan komputer, perangkat seluler, server, dan berbagai perangkat lain untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan. Switching digunakan terutama dalam jaringan lokal, yaitu LAN, sedangkan routing memungkinkan data untuk dikirimkan di antara berbagai jaringan, seperti WAN, WLAN, dan Internet. Untuk memahami bagaimana kedua proses ini bekerja, mari kita bahas secara lebih mendalam. Forwarding table adalah komponen penting dalam sebuah switch. Tabel ini menyimpan informasi mengenai alamat MAC, Media Access Control, perangkat yang terhubung ke masing-masing port pada switch. Fungsi utama forwarding table adalah untuk membantu switch dalam menentukan kemana paket data harus dikirim. Ketika sebuah perangkat mengirimkan data dalam jaringan, switch akan melihat forwarding table untuk mencari kecocokan dengan alamat MAC tujuan. Jika alamat tersebut ditemukan, switch langsung mengarahkan data ke port yang benar. Namun, jika alamat MAC tujuan belum ada di tabel, switch akan melakukan flooding, yaitu mengirim data ke semua port kecuali port asalnya. Proses ini berlanjut sehingga switch berhasil memperbarui forwarding table dengan informasi alamat MAC tujuan. Pentingnya forwarding table dalam jaringan. Yang pertama, mengurangi lalu lintas yang tidak perlu. Tanpa forwarding table, setiap paket data akan dikirim ke semua perangkat dalam jaringan, yang menyebabkan kemacetan dan memperlambat komunikasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi komunikasi. Dengan forwarding table, switch dapat langsung mengarahkan data ke tujuan tanpa membuang bandwidth. Yang ketiga, mempercepat proses pengiriman data. Forwarding table memastikan bahwa data dikirim ke jalur yang paling optimal dalam jaringan. Switching, bagaimana data berpindah dalam jaringan. Switching adalah proses pengiriman data dalam jaringan berdasarkan alamat MAC. Ada dua metode utama yang digunakan dalam switching. Yang pertama, cut-through switching. Dalam metode ini, switching meneruskan paket data segera setelah membaca alamat MAC tujuan tanpa menunggu seluruh paket diterima. Hal ini membuat cut-through switching lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Namun, karena paket tidak diperiksa secara menyeluruh, data yang mengandung kesalahan tetap dapat diteruskan ke tujuan. Keuntungannya, latensi rendah karena paket segera dikirim, cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Kelemahannya, tidak bisa mendeteksi paket yang rusak atau error, dan bisa meningkatkan lalu lintas yang tidak valid dalam jaringan. Yang kedua, store and forward switching. Dalam metode ini, switch akan menyimpan seluruh paket sebelum meneruskannya ke tujuan. Switch akan memeriksa integritas data sebelum mengirimkan paket, sehingga lebih aman dan mengurangi kemungkinan pengiriman paket yang rusak. Keuntungannya, menyaring paket yang error sebelum diteruskan dan lebih andal untuk jaringan yang memerlukan integritas data tinggi. Kelemahannya, latensi sedikit lebih tinggi dibanding cut-through switching. Switch juga terus memperbarui forwarding table berdasarkan informasi dari paket yang diterima. Dengan cara ini, switch selalu memiliki data terbaru untuk mengarahkan paket dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu tantangan WLAN dan ISM band. Jaringan nirkabel menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama, interferensi antar perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama. Yang kedua, jangkauan dan kekuatan sinyal yang terbatas. Yang ketiga, keamanan jaringan nirkabel yang rentan terhadap serangan seperti hacking dan sniffing. Untuk mengatasi interferensi, WLAN menggunakan teknik seperti pengalihan saluran otomatis atau beamforming yang membantu meningkatkan stabilitas sinyal. Lalu, routing dan fungsi router. Router memungkinkan komunikasi antar jaringan dengan menggunakan routing table untuk menentukan jalur terbaik bagi data. Dalam jaringan LAN, router sering digunakan untuk menghubungkan berbagai subnet atau untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Router menggunakan berbagai protokol routing seperti RIP, OSPF,
dan BGP untuk menentukan rute terbaik bagi paket data. Updating forwarding table. Saat switch menerima frame dari perangkat yang belum ada di forwarding table, langkah-langkah berikut akan dilakukan. Mencatat alamat MAC, perangkat pengirim beserta port asalnya. Menggunakan informasi ini untuk menentukan jalur yang benar bagi paket yang diterima. Jika alamat MAC tujuan tidak ditemukan, switch akan melakukan flooding ke semua port kecuali port asalnya. Sebagai contoh, jika ada komputer baru dalam jaringan yang mengirim data ke server, switch akan mempelajari alamat MAC komputer tersebut dan memperbarui forwarding table-nya secara otomatis. Perangkat jaringan untuk LAN. Jaringan komputer terdiri dari berbagai perangkat yang bekerja sama untuk mengelola lalu lintas data. Berikut adalah perangkat utama dalam jaringan LAN. Switch menghubungkan perangkat dalam jaringan dan menjalankan proses switching. Network Interface Card atau NIC memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan. Router menghubungkan berbagai jaringan dan memungkinkan komunikasi antar jaringan. Access Point memfasilitasi konektivitas nirkabel dalam jaringan WLAN. Network Interface Controller atau NIC adalah komponen penting dalam jaringan karena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dan jaringan. Jenis NIC yang umum digunakan antara lain NIC kabel atau Ethernet NIC menggunakan kabel jaringan untuk koneksi. NIC nirkabel. Wi-Fi NIC memungkinkan konektivitas nirkabel dengan router atau access point. NIC gigabit dan 10 gigabit digunakan untuk jaringan yang membutuhkan bandwidth tinggi. Kartu Ethernet atau yang sering disebut dengan LAN card adalah jenis NIC yang digunakan untuk koneksi jaringan menggunakan kabel Ethernet. Perangkat ini dapat berupa kartu tambahan atau add-on card yang dapat dipasang pada motherboard komputer melalui slot PCIe. Selain dalam bentuk kartu tambahan, banyak motherboard modern yang sudah dilengkapi dengan NIC bawaan atau onboard NIC. NIC ini biasa berupa port Ethernet yang langsung terpasang pada motherboard, sehingga tidak memerlukan LAN card tambahan. Onboard NIC biasanya cukup untuk kebutuhan umum, tetapi jika memerlukan kecepatan atau fitur tambahan seperti dukungan jaringan 10 gigabit atau teknologi khusus, pengguna dapat memasang LAN card tambahan melalui slot PCIe. Setiap NIC memiliki MAC address yang unik yang digunakan oleh switch dalam proses forwarding paket. Data dalam jaringan. Ketika paket data dikirim melalui jaringan, prosesnya mencakup beberapa langkah. Yang pertama adalah komputer mengirimkan data ke switch dalam jaringan lokal. Nah, selanjutnya, switch meneruskan data ke tujuan berdasarkan forwarding tabel. Jika data harus melewati jaringan lain, router mengarahkan paket ke tujuan yang sesuai. Dalam jaringan internet, paket bisa melewati beberapa router sebelum mencapai tujuan akhirnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita jelaskan adalah kita telah membahas dasar-dasar switching dan routing dalam jaringan komputer. Dengan memahami forwarding tabel, switching, perangkat jaringan, dan fungsi router, kita dapat melihat bagaimana data berpindah dalam jaringan dengan efisien dan cepat. Switching memungkinkan komunikasi dalam LAN dengan efisien, sementara routing memastikan bahwa paket data dapat mencapai tujuan di antara berbagai jaringan. Kedua proses ini merupakan inti dari komunikasi data modern dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi jaringan. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih baik dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan komputer di berbagai skala, dari jaringan rumah tangga hingga infrastruktur internet global.